Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dokumen perencanaan tata letak pabrik, produk kursi depan mobil S3, dokumen penawaran. Yang pertama ada saya sendiri Ditya Tama selaku direktur dengan NIM 11 Dan saya adalah Dava Kamal selaku manajer operasional dengan NIM 11 Politeknik STMI Jakarta, Kementerian Perindustrian RI tahun 2018. Ini ada daftar riwayat hidup. Yang pertama, saya sendiri selaku direktur yang bernama Ditya Tama, Tangerang 8 Januari tahun 2000, yang beralamat di BTN Bonana Permai, Blok B1 nomor 39, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan kode pos 15560. Oke, dan saya Dava Kamal dengan manajer operasionalnya dengan tempat tanggal lahirnya itu Jakarta 3 Maret tahun 2000 yang bertempat tinggal pada Jalan Jimmy Kalisari nomor 22E, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur dengan kode pos 13790. Sini ada latar belakang. Industri otomotif merupakan salah satu industri yang sangat pesat perkembangannya di dunia, termasuk di Indonesia. Ini disebabkan kebutuhan manusia akan kendaraan sangat penting, artinya terhadap kegiatan masyarakat secara langsung. Permintaan dari kebutuhan kendaraan bermotor akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pemasaran kendaraan tersebut. Maka dari itu, PT Kamadite Distria hadir untuk membantu dan memenuhi pelaku industri dalam mengembangkan industri nasional, khususnya di bidang produksi kursi depan mobil Suzuki R3. PT Kamadite Distria juga memiliki visi dan misi. Yang pertama dari visi, menjadikan sebuah perusahaan engineering konsultan yang bergerak secara dinamis dan menjunjung tinggi kepuasan pelanggan. Misi yang pertama, mampu menciptakan inovasi baru pada setiap produk. Yang kedua, memberikan kualitas dan tingkat presisi yang tinggi terhadap pelayanan yang akan diberikan. Yang ketiga, menghadirkan pelayanan dengan sistem yang baik bagi setiap konsumen. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. PT Kamaditya juga memiliki moto, yaitu The Pursuit of Perfection. Dan juga PT Kamaditya Yudhistira mempunyai kapasitas produksi sebesar 52 unit per jam dengan tingkat efisiensi sebesar 80%. Sini ada arti logo dari perusahaan. Yang pertama, warna hitam pada logo melambangkan kemakmuran dan independen. Mana perusahaan berdiri secara mandiri dalam menciptakan produk unggul serta memakmurkan sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. Yang kedua, Kamaditya Yudhistira yang memiliki arti dari penggabungan nama pemilik perusahaan, yaitu Dava Kamal dan juga Ditya Tama yang disingkat menjadi Kamaditya. Dan untuk kata Yudhistira merupakan arti bahasa Sanskerta yang berarti kokoh. Warna merah memiliki arti semangat yang tinggi serta tak mudah padam. Dan juga garis putus-putus yang memiliki arti beragam berkarakter dan kemampuan dari pekerja. Selanjutnya, garis tebal di bawah garis putus-putus memiliki arti bersatunya keberagaman berkarakter, serta kemampuan pekerja untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk mendapatkan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, tanda panah yang menghadap ke kanan memiliki arti semua unsur yang di dalamnya mempunyai tujuan yang sama. Di sini ada denah dari perusahaan. PT Kamaditya Yudhistira berlokasi di Jalan Putra Utama nomor 11A, Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15560. Baik, selanjutnya ada tahapan proyek. Yang pertama yaitu dokumen penawaran, yang kedua ada gambar teknik, yang ketiga ada operation process chart, yang keempat ada routing sheet, yang kelima ada multi product process chart, yang keenam ada struktur organisasi, job description, analisis tenaga kerja, dan K3. Yang ketujuh ada analisis kebutuhan luas lantai, yang kedelapan ada activity relationship chart, yang kesembilan ada activity relationship diagram, yang kesepuluh ada material handling dan material handling cost, yang ke-11 ada aliran produksi, yang ke-12 ada aliran allocation diagram, dan yang terakhir ada template. Sekian dari modul 1, dokumen penawaran. Bisa di next di modul kedua. Oke, untuk tahapan proyek yang kedua yaitu masuk gambar teknik ya. Jadi di sini kami PT Kamaditya Yudhistira akan menyajikan gambar teknik dari produk kursi depan mobil Suzuki R3. Nah, untuk menjadikan satu produk jadinya ini membutuhkan 18 part. Dan di sini kami telah menyajikan gambaran tersebut.
Oke, bisa kita lihat dari part yang pertama. Nah, untuk part yang pertama, di sini ada cushion shield dengan skala 1:10. Nah, di sini kami menggunakan proyeksi Amerika dan juga menggunakan beberapa macam garis. Yang pertama di sini kami menggunakan garis ukur, garis maya, dan juga garis sumbu serta garis simetris. Akan saya jelaskan sedikit ya untuk garis ukurnya. Di sini ada dari ujung sini sampai ujung sini itu menandakan ukuran 1489, dan juga untuk garis sumbunya ini yang berwarna biru seperti ini menandakan bahwa benda tersebut itu berlubang. Dan untuk yang warna merah seperti ini menunjukkan garis maya, yaitu terdapat bayangan pada benda. Nah, jadi di sini saya ulang, kami menggunakan proyeksi Amerika dengan menggunakan 3 tampak, yaitu tampak atas, tampak depan, tampak samping. Nah, semua part dari part 1 sampai 18 ini kami menggunakan garis-garis yang sudah saya sebutkan dan juga menggunakan proyeksi yang sama. Hanya saja terdapat perbedaan pada skalanya. Oke, next. Untuk yang kedua, di sini ada cushion frame dengan skala 1:10. Nah, di sini bisa kita lihat bersama ya dari tampak atas, depan, dan sampingnya seperti ini. Oke, next. Untuk cushion padnya menggunakan skala 1:10 dengan tampak atas, depan, dan sampingnya. Next. Untuk yang keempat, yaitu cushion cover dengan skala 1:10, yaitu tampak atas, tampak depan, dan tampak sampingnya. Next. Tampak 5, yaitu recline handle menggunakan skala 1:5, yaitu tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Next. Yang keenam ada shield ya, menggunakan skala 1:7 dengan tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Next. Dan yang ketujuh ada seat back frame menggunakan skala 1:10 dan terdapat 3 tampak, yaitu tampak atas, depan, dan samping. Lalu yang kedelapan ada seat back pad menggunakan skala 1:10 dengan 3 tampak, yaitu tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Next. Yang kesembilan yaitu seat back cover dengan skala 1:10 dengan 3 tampak, yaitu tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Next. Oke, dan untuk nomor 10 ini headrest guard rack. Nah, ini menggunakan skala 1:5, terdapat tampak atas dan tampak depan. Nah, di sini tidak kita cantumkan ya untuk tampak sampingnya, itu dikarenakan untuk tampak depan dan tampak sampingnya ini sama gitu untuk secara penglihatannya. Jadi kami memberikan hanya tampak depannya saja karena sudah terwakilkan oleh tampak depan ini. Oke, next. Yang ke-11 ini ada headrest guard left dengan skala 1:5 menggunakan 3 tampak juga, yaitu tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Nah, di sini kenapa tidak kita sama ya untuk tampak depannya seperti yang sebelumnya, karena di sini beda gitu untuk dari segi penglihatannya. Makanya di sini kami sajikan 3 tampaknya berbeda dengan yang sebelumnya. Next. Untuk headrest skalanya 1:5 menggunakan 3 tampak, yaitu tampak atas, depan, dan samping. Selanjutnya. Di sini ada auto cover dengan skala 1:5 dan juga sama tentunya menggunakan 3 tampak. Next. Untuk ke-14 yaitu inner cover dengan skala 1:5, ini juga sama menggunakan garis dan 3 tampak yang sama. Next. Yang kelima ada adjust lever dengan skala 1:5 menggunakan 3 tampak dan garis yang sama. Next. 6 lever seat menggunakan garis dan tampak yang sama juga tentunya. Next. Lalu 17 untuk handle adjuster dengan skala 1:7 menggunakan garis dan tampak yang sama juga. Next.
Oke, dan yang terakhir ini ada adjust lever dengan skala 1:5, tentu saja menggunakan garis-garis dan tampak serta proyeksi yang sama dari awal sampai akhir. Oke, jadi di sini kita masuk untuk operation process chart. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama ya untuk yang pertama kita mulai dari kanan ke kiri untuk pembacaannya. Nah, untuk yang pertama ini ada cushion shield. Cushion shield ini adalah nama part dan 100 itu adalah kode part dan plat besi itu adalah bahan dari cushion shield itu sendiri. Nah, untuk lingkaran-lingkaran dan kotak ini itu adalah macam-macam aktivitasnya. Untuk lingkaran itu adalah menandakan operasi. Dan untuk yang lingkaran dan kotak seperti ini adalah aktivitas gabungan, yaitu aktivitas serta pemeriksaan. Dan untuk kotak yang seperti ini, hanya kotak saja, yaitu adalah aktivitas untuk pemeriksaan atau inspeksi. Nah, dan juga untuk yang garis melengkung seperti ini adalah bahan penolongnya. Oke, jadi itu sedikit intermezzo dari saya ya, jadi akan saya lanjut. Nah, untuk cushion shield ini, kalau misalnya kita tarik garis ke bawah seperti ini adalah cakupan-cakupan dari cushion shield itu sendiri. Jadi, untuk menyelesaikan operasi proses chart untuk tahapan pertama, kita melakukan tahap fabrikasi dulu. Nah, tahapan fabrikasi ini bisa kita lakukan seperti ini, ya seperti ini ya. Jadi kita tarik ke bawah dulu. Nah, akan saya bacakan sedikit. Untuk yang pertama di sini ada pengukuran panjang plat besi sesuai ukuran. Nah, ini adalah penegasan untuk aktivitasnya. Dan untuk di sini meteran adalah alat ukurnya. Dan di sini ada 0,500 itu adalah cycle time atau waktu selama produk tersebut jadi. Dan untuk yang di sini 0,000 adalah scrap. Nah, itu jika ke bawahnya adalah cakupan dari cushion shield ini. Oke, untuk yang kedua itu ada cushion frame. Nah, cushion frame ini adalah tahapan yang kedua. Nah, untuk kita tarik garis ke bawah ini adalah cakupan dari cushion frame. Nah, begitu juga seterusnya ya untuk sampai produk itu jadi ke kiri. Nah, untuk garis yang seperti ini, untuk penggabungan antara dua part dari cushion screw dengan cushion frame ini dinamakan subassembly. Nah, untuk ini 10.000 ini adalah kode untuk penggabungannya. Ya. Oke, jadi bisa diturunkan sedikit, Bapak. Oke. Nah, di sini kita mulai dari kanan dan juga akan berakhir ke kanan juga. Jadi untuk tahapan-tahapannya itu otomatis akan berujung ke kanan juga. Oke, bisa ke bawah lagi. Nah, ini adalah garis-garis yang dimana terdapat sub-assembly dan juga main assembly. Dan main assembly itu terdapat lebih dari dua penggabungan. Jika sub-assembly itu terdapat penggabungan operasi, seperti itu. Nah, oke, ke bawah lagi. Oke, nah untuk segitiga terbalik ini maksudnya adalah storage atau penyimpanan. Nah, jika produk sudah selesai, itu akan otomatis masuk ke storage atau gudang. Oke, seperti itu. Bisa kita lihat ke pojok kiri, Bapak, untuk ringkasannya. Oke, nah di sini untuk ringkasannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk simbol-simbolnya. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk jumlah dan waktunya gitu. Untuk jumlahnya, untuk operasi ini ada sebanyak 85, untuk inspeksi atau pemeriksaannya itu sebanyak 27, dan untuk storage itu terdapat 1 kali, dan untuk kita jumlah itu terdapat 113 untuk proses aktivitasnya. Dan waktu yang didapat itu jika kita total dari keseluruhan aktivitas, yaitu aktivitas operasi, inspeksi, dan storage, itu terdapat sebesar 55,600 menit. Oke, mungkin bisa saya kembalikan kepada Bapak Ditya untuk ditutup. Baik, terima kasih Saudara Dava untuk penjelasannya.
Mungkin cukup sekian dari tahapan ketiga atau modul dari Operation Process Chart dari PT Kamaditya Yudhistira. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.